Oke tax lovers, jadi sekarang sudah clear ya, kalau mau ikut PPS harus punya apa aja sih, terus harus nggak boleh lagi dalam kondisi apa. So, kalau tax lovers ada di kondisi yang bisa ikut PPS, so just be ready. Hai tax lovers, welcome back to my YouTube channel with Cici Eni Sharing. Masih seputaran tentang program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2. Pertama-tama, Cici Eni mau ngucapin thank you karena masih setia untuk nonton kembali dengan Cici Eni Sharing. Semoga apa yang saya share di sini itu bisa memberikan banyak manfaat positif bagi kita semua, terutama dalam segi informasi perpajakan. Melanjutkan dari video-video saya yang kemarin, dari video-video Cici Eni dari yang 1, 2 sampai dengan 3. Oke, kalau misalnya di antara tax lover nih udah ngikutin video-video yang kemarin dan ternyata sampai dengan pada satu kesadaran bahwa oke, saya mau ikut PPS. Di video kali ini Cici Eni akan sharing tentang kalau mau ikut PPS gimana sih persiapannya? Apa aja sih yang mesti disiapin? Oke, yang pertama adalah harus ada harta yang belum atau kurang dilaporkan. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah harus ada uang untuk bayar pajak PPS-nya. Yang berikutnya adalah harus punya NPWP. Saya belum punya NPWP, gimana dong? Silakan nonton video Cici Eni yang sebelumnya. Di situ saya ada bahas gimana caranya mau ikut PPS tapi nggak punya NPWP. Oke. Dan yang selanjutnya adalah harus sudah lapor SPT tahun pajak 2020. Nah, oke, kalau itu semua udah ada, udah punya, udah terpenuhi, jangan lupa kalau tax lovers ada lagi mengajukan pengembalian kelebihan pajak. Misalnya lagi restitusi PPN, lagi restitusi PPH, itu semua harus dicabut dulu. Termasuk kalau lagi ada minta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Termasuk juga kalau lagi ada minta pembatalan SKPKB atau pembatalan STP. Termasuk kalau lagi ngajuin keberatan atau lagi ngajuin banding, itu semua harus dicabut dulu. Karena prosesnya itu tidak bisa berbarengan dengan proses PPS. Setelah itu semua dicabut dengan surat pernyataan, barulah bisa mengikuti program PPS. Oke, tapi jangan lupa ada kondisi-kondisi yang tidak bisa ikut PPS walaupun itu semua tadi sudah terpenuhi. Kondisi apa tuh? Kalau tax lovers lagi diperiksa pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020. Atau lagi ada pemeriksaan bukti permulaan, atau lagi penyidikan, atau lagi ada pemeriksaan di bidang pidana perpajakan. Itu semua maka tax lover tidak bisa ikut PPS. Oke, untuk detailnya mengenai sedang dilakukan pemeriksaan tapi mau ikut PPS, gimana caranya? Itu Cici Eni akan bahas di next video. Karena itu kita akan ngobrol yang lebih detail lagi. Oke tax lovers, jadi sekarang sudah clear ya, kalau mau ikut PPS harus punya apa aja sih, terus harus nggak boleh lagi dalam kondisi apa. So, kalau tax lovers ada di kondisi yang bisa ikut PPS, so just be ready. Be ready gimana? Oke, yang dilaporkan itu kan harta. Jadi harus sudah mulai disiapkan dokumen-dokumen sehubungan dengan kepemilikan harta tersebut. Termasuk apabila ada utang terkait dengan pembelian harta tersebut. Dokumen-dokumen apa aja? Dokumen-dokumen kepemilikan yang menyatakan bahwa memang tax lovers lah pemilik hartanya. Oke, contohnya misalnya kalau tax lovers mau lapornya rumah. Ya berarti dokumen kepemilikan rumah tersebut tentunya harus atas nama tax lovers. Begitupun kalau ternyata atas pembelian rumah itu ada hutang KPR-nya, itu juga harus disiapkan. Dan lagi kalau tax lovers itu ada komitmen investasi atau ada harta luar negeri yang mau dibawa masuk ke Indonesia, komitmen repatriasi, itu semua harus disiapkan dokumennya dan harus melaporkan surat pernyataan. Surat pernyataan komitmen repatriasi atau komitmen investasinya. Oke, sekarang adalah gimana sih cara ngisi formnya? Cici Eni bingung banget ya, kayaknya ya teknis banget. Tenang, santai bro. Di caption YouTube Cici Eni, itu saya ada masukin link untuk tax lover semua bisa download
form untuk latihan. Bagaimana sih formulir untuk program PPS ini, baik skema 1 maupun skema 2. Jadi silakan aja link tersebut diunduh, di-download. Ingat ya, formulir ini hanya untuk latihan. Karena nanti pada saat tax lover lapor PPS itu semua akan secara online. Tapi formulir manualnya adalah seperti yang Cici Eni bagikan. Itu hanya untuk latihan aja, untuk trial bagaimana cara ngisinya. Supaya nanti pada saat tax lovers betul-betul mengisi di program DJP online-nya, itu tax lovers tidak terlalu bingung atau tidak banyak waktu yang tersita di sana. Karena sudah ada di link YouTube channelnya Cici Eni. Buat Cici Eni adalah memberikan dampak positif atau mempermudah, memberikan penjelasan yang betul dan sebaik-baiknya bagi tax lover semua. Itulah tujuannya, supaya berdampak positif bagi banyak orang. Demikian yang video hari ini yang Cici Eni sharing. Semoga apa yang di-sharing hari ini punya manfaat buat kita semua, sehingga dampak positif itu jadi nyata. So thank you for watching, thank you for subscribe. See you in my next video. Bye-bye.